Pernah nggak sih kamu posting sesuatu yang menurutmu keren banget, tapi sepi? Nggak ada yang lihat, nggak ada yang like. Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Kali ini, kita akan kupas tuntas ide-ide dari buku Breakthrough the Noise buat cari tahu kenapa itu bisa terjadi dan yang paling penting, gimana cara ngatasinnya. Oke, pertama-tama ayo kita lihat dulu masalah utamanya. Ini adalah pertarungan yang dihadapi setiap kreator, setiap brand di internet yang super ramai ini. Buku ini langsung to the point dengan sebuah kenyataan pahit. Nggak ada yang peduli sama konten yang baru aja kamu posting. Ini bukan berarti kontenmu jelek ya, tapi masalahnya adalah audiens kita itu, jujur aja, udah kewalahan banget. 5.000. Itu tuh perkiraan jumlah iklan online yang kita lihat setiap hari. Gila kan? Nah, banjir informasi inilah yang menciptakan semacam tembok. Tembok ketidakpedulian raksasa yang harus bisa ditembus oleh konten kita. Terus kok bisa jadi begini? Gampangnya gini deh. Dulu, yang pegang toa itu cuma sedikit merek besar. Sekarang, semua orang punya toa sendiri-sendiri dan teriak bareng-bareng. Ironisnya, karena semua teriak, malah jadi nggak ada yang kedengeran. Kita beralih dari yang tadinya terkendali, sekarang jadi, ya, kios. Oke, jadi kalau kondisinya seramai ini, gimana dong caranya kita nembus tembok keriuhan itu? Nah, jawabannya ada di satu konsep. Konsep ini saking kuatnya sampai-sampai penulis bukunya menamakan perusahaan mereka pakai nama konsep ini. Jadi, shareability ini bukan sekedar taktik marketing ya, tapi lebih ke mindset. Intinya adalah kita berhenti mikirin apa yang bisa kita dapetin dari audiens dan mulai fokus ke apa yang bisa kita kasih ke mereka. Sesuatu yang begitu berharga sampai-sampai mereka mau dengan sukarela jadi tim marketing kita. Coba deh pikirin, kita kan paling percaya kalau ada rekomendasi dari temen kan? Nah, satu share di media sosial itu, ya persis kayak gitu. Itu adalah rekomendasi personal, tapi skalanya massal. Dan ini bukan cuma soal rasanya senang aja loh. Setiap share itu ternyata punya nilai uang yang beneran bisa diukur. Walaupun nilainya beda-beda di tiap platform, tindakan sesederhana nge-share ini secara harfiah jadi aksi paling berharga yang bisa orang lain lakukan buat kita di dunia online. Nah, ini jadi bikin kita mikir kan, kalau satu share itu sebegitu berharganya, apa sih yang sebenarnya bikin orang mau ngeklik tombol itu? Jawabannya ternyata ada di psikologi manusia. Ini dia nih, pertanyaan kuncinya. Kalau kita bisa jawab ini, kita bisa bongkar rahasia di balik konten-konten yang viral. Dan jawabannya, mungkin nggak seperti yang kamu kira. Jawabannya, tindakan berbagi itu ternyata egois. Yap, egois. Kita nge-share itu bukan buat nolongin orang lain, tapi buat diri kita sendiri. Kita nge-share sesuatu karena itu bikin kita kelihatan pintar, atau lucu, atau peduli. Intinya, semua ini adalah tentang membangun citra diri. Nah, coba bayangin konsep dinding digital ini. Penting banget. Profil media sosial kita itu ibarat dinding kamar waktu remaja. Setiap postingan, setiap kali share, itu kayak poster atau hiasan yang kita pajang buat nunjukin ke dunia, ini loh gue, ini yang gue peduliin. Konten kita harus jadi hiasan yang pengen mereka pajang. Anggap aja, 5 emosi ini kayak mata uang buat ngebayar hiasan di dinding digital itu. Konten yang bikin orang ketawa itu kebahagiaan. Yang bikin mereka melongo tajub itu kekaguman. Ini semua adalah dekorasi yang sempurna. Kalau kita bisa memicu salah satu dari emosi ini, kemungkinan konten kita di-share itu langsung meroket. Oke, sekarang kita udah ngerti kenapa orang nge-share. Pertanyaannya, gimana cara kita manfaatin pengetahuan ini? Yuk kita bedah 2 aturan main yang paling praktis dari buku ini. Aturan nomor 1, ini perubahan mindset yang paling dasar. Konten kita itu harus tentang mereka, audiens kita, bukan tentang kita. Selalu kasih nilai dulu, baru berharap dapat sesuatu sebagai balasannya. Contoh ini ngegambarin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada iklan yang cuma fokus ke merek dan produknya minta perhatian kita. Di sisi lain, ada video freshpad yang sukses besar itu. Kontennya sama sekali bukan tentang produknya, tapi fokus ngasih hiburan buat para pecinta hewan. Beda banget kan? Dan hasilnya? Jangan kaget, 3.000%. Pendekatan freshpad yang ngasih nilai duluan ini sukses ningkatin pencarian lokasi toko mereka sampai 3.000%. Ini bukti nyata kalau filosofi ini bukan cuma bagus di teori, tapi bener-bener ngasilin duit. Aturan nomor 2, judulnya harus nendang. Gini deh, kamu bisa punya ide paling brilian sedunia. Tapi kalau kemasannya jelek, kalau orang nggak ngeh dalam sepersekian detik,
ide itu jadi percuma. Nah, disinilah kekuatan sebuah judul. Contohnya, keren banget nih, dari kampanye marketing film Spider-Man 2, mereka punya ide yang oke banget buat promosi, tapi gimana ya cara ngejualnya biar viral? Jawabannya, Peter Parkour. Cerdas banget kan? Cuma permainan kata simpel tapi jenius. Judul yang gampang diingat dan gampang di-share sama jurnalis, ini berhasil mengubah konsep biasa jadi sesuatu yang menonjol di tengah ramainya promosi film blockbuster. Oke, jadi apa aja poin penting yang bisa kita bawa pulang? Ada 4 hal utama yang perlu diingat. Pertama, berhenti jualan, mulai berbagi. Kedua, ingat, berbagi itu egois. Jadi, bantu orang bangun identitas digital mereka. Ketiga, ciptakan nilai untuk audiens, bukan untuk brandmu. Dan terakhir, kemas idemu biar gampang dimengerti dalam sekejap. Dan sebagai penutup, coba deh renungkan ini. Sebuah pergeseran kecil dalam pertanyaan yang kita ajukan ke diri sendiri setiap hari. Tapi, pergeseran inilah yang bisa jadi penentu. Apakah kita cuma menambah keriuhan, atau kita berhasil menembusnya?